Bismillahirrahmanirrahim. Aparat sipil, cendekiawan, mahasiswa, orang biasa, laki-laki dan perempuan, mengajarkan ibadah dan mengenal Allah atau mendidik dengan amal serta mengenal Allah dan Rasul. Begitu berarti yang dipelajari secara zahir dan batin, yang tersurat dan tersirat, sehingga diri merasakan nikmatnya dan dapat menolong saudara muslim ketika mau meninggal atau berhadiah setelah mereka berpulang ke rahmatullah. Pengajian tak hanya di seluruh Kalimantan, tapi juga di provinsi lain seperti Pekanbaru atau Riau, Jakarta, Jawa Barat, Makassar atau Sulawesi, bahkan yang datang dari Malaysia dan Australia. Di samping itu, para profesor, rektor, dosen, mahasiswa, terpelajar bisa bergabung dan menerima pelajaran dengan baik. Kami menyampaikan dengan hikmah serta bijak sesuai Quran dan hadis serta ijma dan qiyas, tak bermaksud menyimpang atau keluar hukum atau menentang aturan. Hanya saja penjelasan yang semakin mendalam serta lebih jelas. Kami sangat menghargai atau menghormati ulama dan kalangan lainnya. Kesalahan bisa terjadi hanya dengan melihat, mendengar, sehingga menimbulkan gagal paham atau pendapat yang hanya berbeda atau sifat kasar yang membuat kebencian, yang membuat fitnah serta mengatakan bid'ah lebih sesat. Jangan tergesa-gesa atau bergegas dan berlebihan menilai orang lain salah atau salah serta sesat. Kami juga tidak ridho dunia akhirat atas tuduhan tersebut dari pihak manapun dan minta pertanggungjawaban di hadirat Allah dan Rasulullah. Demikian serta mohon maaf lahir batin kepada muslimin muslimah. Semoga kita dapat petunjuk Allah juga syafaat Rasulullah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tertanda Abu Syarifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maksud apa empat alam ini makhluk adanya? Jadi hakikat Muhammad itu dilapis oleh empat alam. Dengan maksud apa? Agar potensi hakikat Muhammad ini, hati-hati nanti kembali ke orang kita adalah agar potensi, maksudnya kekuatan hakikat Nur Muhammad atau hakikat Muhammad ini bisa kembali ke alam asalnya, ke negeri asalnya, yakni alam lahir, artinya alam ketuhanan, supaya kamu inilah yang dikatakan Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini dari alam lahir, alam ketuhanan, dan kembali kepada alam makhluk, alam ketuhanan. Kalau bahasa terjemah, kita dari Allah kembali
di mana Tuhan waktu menyatakan dirinya melalui cahaya tingginya, ya Nur Ilahi. Lalu Nur Ilahi tadi menyatakan lagi, lalu jadinya Allah menyatakan lagi Nur Ilahi atau Allah tahu menjadi Nur Muhammad alam jabaru. Lalu Nur Muhammad tadi menjadi sekalian Ruh Allah. Lalu dari sempurna lalu disebut alam mulki atau alam nafsu. Minta maaf, begitu sudah ke alam nafsu nih Pak Ewe, kita ingat lupakan perjanjian kita yang kala itu waktu kita ini pernah dibaiat. Tuhan membaiat kita, namanya baiat abadi atau baiat azali. Apa itu baiatnya? Ujar Tuhan lawan Ruh Muhammad atau Nur Muhammad atau akal atau kolam. Alastu birohim. Ini baiat Tuhan lawan Ruh. Benarkah aku ini Tuhan kau? Lalu jawab, oh malah betul engkau Tuhan kami, syahidna dan kami menyaksikan. Begitu lahir ke dunia semuanya dilupakan. Ingat lagi, siapa lagi lupa? Padahal sudah dibaiat. Beratakan sebelum lahir ke dunia ini, namanya tadi baiat apa? Baiat abadi atau baiat azali. Kalau dalam Quran apa? Alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad, sungguh sebenarnya kata Tuhan, dia berbaiat kepada. Jadi siapa-siapa nanti yang pernah berbaiat, ambil arafah atau segala macam, kalau dulu siapa tuh hakikatnya berbaiat kepada Allah. Karena perjanjian itu ada pada Quran. Alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una atau kali Pak lupa. Nah karena lupa ini, makanya perlu kita belajar. Jadi takut, jadi nyaman belajar. Nah lalu bagaimana lagi Pak terhadap perkara ini? Dengan hakikat Muhammad tadi, dengan hakikat Muhammad yang dalam sebutan lain Ruh Muhammad atau Nur Muhammad atau akal atau kolam, dengan hakikat Muhammad sebagai awal mula penciptaan, maka disinilah makhluk kita akan memperoleh akhlak mulia. Kalau benar kalau benar Nur Muhammad bersemayam pada diri kita masing-masing, yang katanya kita semua dari Nur Muhammad, kita Nur Muhammad, maka akhlak orang bagus. Yang ada bagus. Banyak orang pintar tapi susah mencari orang beradab. Banyak orang pandai susah cari orang berakhlak. Karena dengan hakikat Muhammad atau Muhammad sebagai penciptaan awal mula alam semesta serta isi, jadi manusia itu berakhlak mulia. Ini ada akhlak mulia, ada bijak, ada sedih. Kayak apa ini? Berarti kita mengenalnya dari kita besar. Nah, tunjukkan. Ayo. Tugas saya masing-masing. Ada masing-masing. Bahwa nah sejauh mana kita, sejauh mana ada kita, sejauh mana bumi pekerjaan kita,
sejauh mana sopan santun kita, sejauh mana tata krama kita. Maka saya tujuan Nur Muhammad bersemangat, bersemangat. Ayo bagus. Perbaiki. Mulai dari situ. Kenapa? Karena yang membedakan hayawan dengan manusia apa? Bilanya kita pada tahap baik, dia rupanya dia manusia, rupanya dia manusia, padahal kan? Ulai kegagalan balhum Allah. Mereka kata Allah binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Ada apa? Yuk. Sebesar apa? Orang Barat itu Muhammad Masradi. Karena dengan awal ini awal rumah. Awal rumah. Kita tidak dulu jadi rumah itu jangan pakai tahu sebetulnya nanti sibuk. Sibuk. Nah, makanya Pak Bu, ketika kita menyampaikan satu kebenaran, satu kebaikan, akan dihadapi dua anggapan. Orang pandai merenung, orang bodoh tersinggung. Ini mengundur pada sesuai memberitahu hakikat Muhammad atau Nur Muhammad atau Nur Muhammad sebagai awal mula penciptaan yang darinya dijadikan alam serta isi, berarti langsung kita tak baik yang tak lupa itu loh. Ini daripada risiko itu pun karena sebotol minuman, karena sebotol itu kita juga lalu mau jangan jadi jangan terus loh ibadah ini di ongkar sambal marah 500 sepatu baju tolong berangan 65.000 juta sepatu kalau 500 pergi sepatu nanti biaya nah 500.000 baju koko 65.000 kenapa? Nah sudah dan dapat petunjuk lagi. Nanti yang kita bicara apapun akan dihadapi dua anggapan. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan yang pandai merenung, yang jahil tersungi. Sudah kembali. Jadi dengan hakikat Muhammad tadi atau Nur Muhammad yang mesra pada diri, maka akhlak itu mulia. Bahkan dengan hakikat Muhammad tadilah kita mendapatkan kebahagiaan zahir batin. Zahir batin ini paling apa? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Sungguh kata Allah, kami sempurnakan nikmat itu zahir hati. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan zahir batin itu harus dengan hakikat Muhammad. Coba, belum sudah pelan-pelan. Sebanyak apapun uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Lihat pejabat, lihat artis, lihat konglomerat kawan. Kalau memberi kebahagiaan dengan uang yang banyak, kenapa? Karena kebahagiaan itu antara pada batin, bukan pada
itu dengan hakikat Muhammad bohong. Kalau ada yang bahagia berarti mengatakan sedang dia tidak mengenal hakikat Muhammad atau tidak masalah dengan hakikat Muhammad, bohong, bohong, dusta dia, tahu? Kenapa? Karena yang namanya bahagia, senang, pakok, nyaman, tenang, itu di dalam, bukan di luar. Khusus bagi ibu dan ibu. Bagaimana bisa dia bahagia kalau dandanan di luar? Tapi karena kita paling terbiasa, lalu mengambil yang di luar seolah yang bahagia. Kalaupun yang di luar ini membuat bahagia, semut, sementara waktu sesaat. Apa itu ada di luar kamu? Nah, karena kita tak biasa, maka jangan luar isi. Duit di luar di dalam, di luar ya kan luar, di dalam kampung. Nah, karena kita terbiasa uang membayar, tapi tidak semua. Buktinya konglomerat Alikopan itu anak pengusaha, kenal Alikopan? Anak pengusaha, anak konglomerat, kadang merasa bahagia. Padahal kurang apa orang tuanya, minta apa saja diberikan. Ini apa? Dia bahasa kita di perusahaan, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan. Kalaupun dia merasa bahagia dengan orang sementara, dengan materi, rumah mewah, kendaraan mewah, dan semua fasilitasnya mewah, sementara karena kebahagiaan kali ini dengan hakikat Muhammad, dan tidak bisa kita merasakan nyamannya, lezatnya, nikmatnya beribadah kalau tidak dengan hakikat Muhammad. Kalau ada yang merasa mau dikir asal nyaman, asal sejuk, dustanya, dusta, berat. Paling kali mana? Ini kesukaan berlari. Nah, kesukaan berlari apa? Awal disebut Allah. Kenapa harus sakit kamu? Bisa bersama antara awal gitu. Karena kamu merasakan nyaman, nikmat, lezat beribadah kalau tidak dengan hakikat tahu. Inilah yang dikatakan ulama apa? Al-kaunu zahiruha ghiratu. Alam ini dipandang zahir dibuat, apa yang dalam pandangan zahir tertipu. Al-kaunu zahiruha ghiratu, tipuan. Bintang yang lalu kan mengadakan dia namanya tertipu. Buktinya kan kalau ini Musa sudah mengadakan celaka orang sebanyak karena memandang johir, seorang mengibadah tipuan wabatinuha ibratun. Batinnya itu yang kenyataan, batinnya itu yang sebenarnya bisa bergerak, bisa baca. Makanya ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Maksudnya itu apa? Rukun qauli yang berkata maaf ya qauli, bukankah hanya Allah yang bersifat kalam? Sifat kalam, sifat wajib bagi Allah, bukan sifat makhluk. Kenapa dia berharap mentang-mentang Maghrib ya sih
Enggak tahu ini masih lah. Usia kan tahap kedua wakiah. Yo, orang tolong saja. Makanya kenapa bilanya rukun kauli, sembahyang yang berupa perkataan rukunnya wajib didengarkan. Saling ada dua makna wajib didengarkan. Nyawa hujan atau sembahyang terangkan untuk TV atau bahwa sembahyang di belakang bengkel awal seadanya aja, jangan berarti disuruh ambil waktu sembahyang jangan. Ini dibuat dia belum kita yang dia tidak nyawa susah bahwa didengar telinga. Maksud didengar telinga memang didengar. Maksud didengar telinga samanya sifat Allah, kalamnya kalam Allah. Samanya yang mendengar sifat Allah, kalamnya pun sifat Allah juga. Ayo. Itu yang masuk rukun kauli di dalam sholat yang berupa perkataan seperti takbiratul ihram, surah al-fatihah, tasawuf akhir, salawat, serta salam didengar telinga. Cuma itu tadi pahamnya memang didengar dan yakinkan samanya sama Allah. Hanya Allah yang bersifat sama dan salimun. Basornya basor Allah, hanya Allah yang bersifat basor dan bersirun. Nah, apa lagi? Nikmat ya? Nikmat, lezat, punya seorang gaya Zohirullah gerakan ketiga atibu bacaan bagus ketibu makanya begini ini yang ada ibu penampilan melihat dompet kena kancang nang kancang ini ibab juga ATM apa namanya kartu kuliah ATM kartu alamat kartu di rumah kartu main enjon tuh kartu kadang-kadang ATM-nya ada naik jalan ibu juga walaupun seadanya ini jangan dibilang pandang dalamnya mulai sudah menghadap kata lezat lulus mungkin sombong atau sesuatu rasa nyaman paling ya nikmat mana rukun milik namun perbuatan ini akalnya Allah. Masya Allah, belum tahu. Perbuatan yang ada pada kita dan pada lainnya menunjukkan sifat wujud. Sifat wujud menunjukkan akal Allah. Belum selesai. Akalnya baru ulang. Perbuatan yang nyata pada diri dan pada lainnya ini menunjukkan sifat wujud. Sifat wujud menunjukkan akal Allah. Nah, akal Allah meliputi alam semesta bahkan diri kita. Namun ada dari seorang mana? Akal Allah meliputi diri kita dan alam semesta. Berarti artinya apa? Akal insan, akal kita ini di bawah akalnya Allah. Maksud di bawah kepada. Nah, tapi jangan disebut. Jadi yang kita lihat ini,
kita melihat Allah melalui yang dohir nyata pada perbuatan kita. Nah, rukuk yang beda, sujud mana? Musuh dengan keinginan. Wa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang bisa? Nikmat mana lagi? Mengikat usaha kecuali kamu bisa merasa dengan usaha. Jelas kan? Kecuali kamu bisa merasa itu dosa. Mungkin bagaimana kalau menggunakan rukun politik. Nah ini yang kesalahan kita. Dikira rukun politik ini lalu dibaca dalam hati. Kalau pun dibaca dalam hati itu benturannya ketika niat dia baca dalam hati, ketika tertib kenapa dia baca? Rukun politik itu dua, niat dan tertib. Kenapa dia membaca dalam hati? Walaupun itu sebenarnya bukan niat, tapi itu dia dibaca dalam hati. Semuanya sholat fardu bisa. Tapi begitu tertib, kenapa ada yang tertib? Maksudnya ngambut deh. Kenapa ada yang ngambut dalam bukan tertib juga berkoli? Berarti rukun koli yang dikatakan hati bukan dibaca di dalam hati. Bukan niat itulah arti suara sauti, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau dia baca di lisan, baik-baik itu lafal niat. Lafzi kalau dibaca dalam hati, apa itu? Bukan tak ada huruf bersuara, dibaca dalam hati huruf bersuara juga. Namanya niat itu sebenarnya adalah iradat atau kadang ini biar tadi mulai rumah adalah bersama aku turun pengajian menuntut ilmu di majelis Al-Salifah karena orang niat itu iradat atau kadang bersuara ada, berhuruf ada. Kalaupun dia sebut boleh, disebut boleh, tapi bukannya lafalnya jelas. Tidak. Nah sekarang rukun politik itu apa? Tidak lain rahasia. Rahasia itu dia sedang tanjak ini tidak bisa dilihat karena tidak berbentuk, tidak berupa. Lalu bagaimana? Rahasia inilah dia nyata pada sifat, sifat dia rasa. Jangan seorang merasa itu bagus. Jangan keliru lagi, jujurlah. Lalu kalau Allah menjadi di mana saja membahagiakan Allah, nambati, kalau itu nambati. Makanya maafin saya adalah ini kata-kata tapi ambil pelajaran. Nama ini nambah jadi apa nambati? Jawab. Aku kan bertahun ini kita tahu. Nangis waktu nambah jadi apa nambati? No, apa tadi? Aman deh, amanannya. Ini munculan ulun mengatakan ini memberikan contoh supaya paham. Jika biar banyak berduit, berarti ada penuh aen Allah. Aen, anen kemana? Pocol. Bicara
Itu contoh. Dan jangan kamu hal ini. Oh yo, kamu berbuat ya saya narambut. Kayaknya jangan berusaha. Apa lagi apa lagi? Apa ada apa? Kayaknya. Kembali. Jadi pandang jangan lupa. Nah ketika itulah Pak, ketika itulah sebenarnya kita sudah menghadirkan diri rahasia Tuhan. Siapa diri rahasia Tuhan? Itulah diri Rasulullah. Yang mana diri Rasulullah? Yang tidak lain adalah nur Tuhan itu sendiri. Nur ilahi atau nur Tuhan itu rahasia diri Tuhan, karena lebih dari Tuhan sendiri. Nah, rahasia diri Tuhan yakni nur ilahi atau nur Tuhan itulah diri Rasulullah. Sekarang bukankah nur itu yang jadi diri kita dan alam semesta? Berarti ini yang namanya wafi anfusikum apalah. Pada diri kamu ada aku ya pun. Kenapa kau tidak memperhatikan? Bukan Tuhan yang masuk. Ada Tuhan yang masuk ada. Wafi anfusikum apalah tusirun itu berjelas. Pada diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan akan keberadaanmu? Artinya nurnya yang jadi rugi ada di diri kita. Nah, nur itu sendiri diri rahasia Tuhan. Nih wafi anfusikum apalah tusirun. Nah, diri rahasia Tuhan itu yang nur itulah diri Rasulullah. Nah, lalu yang kedua lafaz jauh Rasul jadi nur itu dikatakan rahasia diri Tuhan atau diri Rasul. Ya tunggu. Ada hadiah jelaskan. Lu naik mana? Naik ini dapat angkat batin kepada coba. Pindah. Masa yang pindah dulu sini siapa? Ulun kalau kombinasi kesurupan, habis ada masalah kesurupan ini kalau sampah dari mana awak? Dua sekali. Nah, alhamdulillah. Nah, kayak apa supaya kita tuh baik dari mengajarkan? Jadi kalimatnya lebih menghadirkan Tuhan melalui tajalli ilahi. Tajalli tersebut menghadirkan Tuhan melalui tajalli ilahi, melalui kenyataan Tuhan siapa dia. Di mana ada nurnya, di situ yang punya nur. Itu menghadirkan. Nah, di mana itu? Di mana saja, kapan saja, saat bagaimanapun, hadirkan Tuhan atau hadirkan rahasia diri Tuhan atau hadirkan diri Rasulullah melalui tajalli ilahi yakni nur. Mudah-mudahan jangan sampai ini ilmu aja. Kita urus ya. Mudah-mudahan pas memakai mungkin biasa dicatat, direkam, jangan dihafal supaya jangan kayak ini, jangan dibuka aja. Maka orang lebih lemah itu berapa digilir. Ngobrol kalau disuka, sebutnya boleh.
dikirim kena pengajian juga ini sebelah satu dikirim. Jangan bilang itu gini ini boleh aja ya oke boleh ya sudah paham tak? Ada lagi cara menghadirkan Tuhan melalui kajian Islam. Jangan boleh. Hendaklah kita ini masuk di dalam kosong. Kita ini masuk di dalam kosong. Tidak kita bertumbuh kosong. Kalau sudah bertumbuh kosong, maka itulah yang namanya paling baik hadir. Apa itu kosong? Kosong itulah yang namanya jad mutlak. Apa itu kosong? Kosong itulah sebutannya Roh Kudus. Apa itu kosong? Kosong itulah yang namanya martabat ahadiyah. Apa itu kosong? Orang menyebutnya lalaki. Apa itu kosong? Nur ilahi, nur masuk al-Qur'an. Jangan ada lagi. Kalau sudah masuk di nur Tuhan ini kosong, maka orang mana? Itu pasti mana? Maka bila nyata berjumpa dan mana dengan mana orang bisa makrifat. Kalau tidak melalui mana, mustahil makrifat. Bila sungguh orang masuk ke dalam kosong, ke dalam nur Tuhan, itu pasti mana? Apakah di mana? Karena itu jangan mengambil hancur terus, hancur, lumpuh, binasa, lenyap, sengeri. Panah itu nangkainya aja. Kesadarannya, kesadaran menyatu dalam iradat Allah, tetapi bukan wujud Tuhan. Jadi bila gagal mengenal bersatu, kesadarannya bersatu dengan iradatnya Allah. Iradatnya Allah bersatu dengan iradatnya Allah, bukan wujud Tuhan. Makanya ada satu hadis, adalah menjadikan hamba-Mu mendekat kepadaku dengan tidak hanya melakukan ibadah yang fardu, juga dia melaksanakan ibadah yang sunat. Maka aku mencintai hamba-Mu. Apabila aku sudah cinta kepada hamba-Ku, maka akulah jadi matanya ketika dia melihat. Jangan katakan Tuhan matanya ya. Itu tidak paham. Ini orang sudah kesadarannya itu, maka kata Tuhan, akulah jadi matanya ketika dia melihat. Akulah jadi tangannya ketika dia memegang. Akulah jadi kakinya ketika dia berjalan. Jadi kesadarannya menyatu dalam iradat Allah, bukan wujud Allah, bukan Allah, Tuhan jauh. Dengan Allah ini kesurupan. Ini kesurupan, kita itu gagal paham. Bukan hamba Allah bersatu. Ini dua jadi satu salah. Kesadarannya, rohaniahnya, sehingga orang panah tadi tidak lagi memperhatikan makhluk, fokus perhatiannya dalam Tuhan, seolah tidak ada lagi pandangan lain. Ini masing-masingnya. Kalau pandangan yang lain hanya pandangan Tuhannya, karena asik memandang keelokan Tuhan. Tapi belum minta maaf. Nah, asik memandang keelokan Tuhan apabila dia
Nanggung juga sopan. Ada begitu kalau makan kayak apa? Berarti kan ada mana? Tujuh, ya? Bicara orang makan kayak apa? Ada berlupa. Jadi yang banyak bunyi jual pengaruh mengopi kawan dulu bagaimana? Seorang elok kawan datang. Elok memandang elok Tuhan. Baik ujian maupun nikmat ada maupun tiada, jangan. Kita hanya memandang baik nikmat, nyaman-nyaman, kalau memandang elok Bangkut nih itu ada ma'rifat. Kenapa? Bukankah jadi ini ingin dikenal menyatakannya melalui sifat. Sifat ini dikenal melalui asma. Asma ini dikenal melalui af'al. Terus saja. Jadi nyata pada sifat, sifat nyata pada asma, asma nyata pada af'al. Yang lain. Jadi menyatakannya pada sifat. Kemudian sifat menyertai asma. Kemudian asma menandai pada af'al. Ya sudah. Empat, bukan isi terlalu. Namanya boleh paham? Artinya af'al dari asma, asma dari sifat, sifat dari zat. Atau sifat asma dan af'al itu semua dari zat. Siapa zat? Ya Tuhan. Zat itu nur Tuhan. Namun Tuhan bukan berupa zat. Kan aneh. Anehnya di mana? Ini adalah jangan gagal paham. Bukankah nur itu dari diri Tuhan? Kenapa nur itu bukan Tuhan? Tadi itu. Nur itu dari diri Tuhan. Nur Tuhan itu dikatakan zat. Namun Tuhan bukan berupa zat. Kenapa? Karena begitu terjadi itu mukhalafah berbeda. Begitu banyaknya mukhalafah hadis. Saya mukhalafahnya itu berbedanya itu ketika nyata. Namun hakikatnya diri dia sendiri. Lalu orang mengatakan lain namun tiada. Tapi tetap amun dikatakan lain. Amun dikatakan lain. Karena Tuhan bukan berupa zat. Sekalipun zat atau nur itu terdiri dari Tuhan sendiri. Tuhan bukan berupa zat. Tapi harus paham. Jadi membuat Tuhan berapa ya? Namun bisa dikatakan lain. Lalu apa? Kalau begitu padahal zat sifat asma af'al itulah yang bernama Allah. Lalu zat sifat asma af'al ini apa? Zat menjadi rahasia kita. Rahasia kita dia. Kenapa yang lainnya? Sifat nyata dari nyawa kita, asma nyata yang menjadi hati kita, af'al nyata pada datang tubuh. Berarti kita ini zat sifat asma af'al. Jadi sifat asma af'al itu nur. Jadi sifat asma af'al itu yang bernama Allah. Namun kita bukan mengaku, bukan menjadi, bukan setara dengan Allah. Kita mengenal itu untuk mengembalikan hak Allah. Dasar mengembalikan bukan itu apa saja. Pencuri
Jadi mati umuran itu bingung. Jadi orang mengenal Allah itu tujuannya mengembalikan Allah. Mengenal Allah agar supaya menghilangkan keakuan. Jangan lagi akunya. Nah aku sholat. Nah di belakang, nah ini mana? Panah? Iya ada panahnya, ada mana? Tahu Pak? Lalu mana? Sudah panah ya, namun sudah panah ya. Jangan nanti kita menyalahkan orang yang tak ada panah. Kalau orang ini panah, dalam artian begini, kalau rohaniah sudah menguasai jasmaninya, rohaniah menguasai jasmaninya. Kamu bukan udah artinya dia bersakti bertahun. Apabila rohaniah menguasai jasmaninya, maka yang dilihat batin bersalahan dengan yang zahir. Ada sama penglihatan batin bersalahan dengan penglihatan. Contoh, nanti beri contoh. Mengenai sendiri dia naik. Nah, nama masyarakat kopasi tadi itu rohaninya menguasai jasmani, lalu memandang kopasi. Pandangan batin sudah berbeda dengan pandangan nama masyarakat kopasi. Piring itu hanya melihat menjadi nyata ada berbeda. Jelas lah. Nah itu yang tidak berbeda. Yang ada panah. Jadi jangan menyalahkan orang dalam keadaan panah. Yang menyalahkan. Jelas lah. Dan orang rohaninya apabila menguasai jasmaninya, maka yang dilihatnya bersifat bukan hanya Allah, baik hanya Allah. Nama Allah. Jadi saat dia mengatakan la ilaha illallah, kalau benar la ilaha illallah, maka yang dia lihat hanya Allah, ada di mana? Orang tidak mengatakan makhluk Allah. Ini yang disebut melalui rohaninya rasa. Kalau benar la ilaha illallah, maka pandangan penuh. Jangan cuma kata-kata doang. Dua hari awalnya doang. Ini jelas lah. Hadir Syekh Abdul Qadir menyatakan Allahu Wali Syekh Al-Mursi menyebutkan jika aku Syekh Al-Mursi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi sini memandangkan kalau aku terlintas tajam sedetik aja lawan Rasulullah, bukan diri bukan Islam. Sedetik jauh terlintas kadang-kadang Rasulullah bukan Islam. Hayu naik menghadirat Rasulullah harus paham. Ya Rasulullah dia ini monologi suatu dulu engoknya manggaunya bukan masalah suaranya dituruti hadir dan dengar.
hanya Rasulullah sampai itu. Ya Rabbi ya Rabbi ini dia suara dulu itu dia bagus sih ya kok nanti di suara dulu pas enak kembalilah sekarang belum juga menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berselawat. Dengan itu kita akan melihat jati orang tua. Bagaimana lagi Pak? Muhammad itu puncak jagat semesta. Puncak jagat semesta ada. Berarti seakan wujud Muhammad. Wujud Muhammad karena terdiri dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, maka seluruh alam ini disebut wujud Muhammad. Maka Muhammad itu puncak jagat semesta. Muhammadlah sebenarnya awal mula diciptakan. Bahkan Muhammadlah dan dialah yang bersemayam di atas. Yang mengadakan dalam ayat semua orang bersemayam itu Muhammad ada hari penjelasan tahu Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Jadi Muhammad ada Muhammad dia yang bersemayam di atas. Bagaimana ini? Boleh ambilkan ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maksudnya apa? Yang Maha Rahman, yang Maha Rahman bersemayam istiwa di atas. Artinya Ar-Rahman itu paling baik dari pada Allah itu jiwa Muhammad, jiwanya Muhammad. Nah sekarang Ar-Rahman yang dikatakan jiwa Muhammad tadi kan secara keseluruhan diartikan Ar-Rahman wa al-'arsy istawa, yang Maha Rahman bersemayam atau istiwa di atas. Kenapa? Kalau dia memandangkan Tuhan bersemayam di atas, ya janganlah. Karena Tuhan tidak bertempat. Kalau memandangkan Tuhan di atas, berarti Tuhan bertempat, dan itu makhluk. Nah berarti mujassimah tidak bisa. Atau menyerupakan, atau disebut apa? Musyabbihah. Lalu apa maksud Ar-Rahman wa al-'arsy istawa? Ar-Rahman nanti padaran Ar-Rahman jiwa Muhammad, jiwanya Muhammad yang menyempurnakan, yang menyempurnakan pada wujud Muhammad yang bergelar contoh-contoh ini kalau katanya dia tidak paham. Saat dia terbuka hati memberi tawaran itu Ar-Rahman jiwa Muhammad. Nah terlihat pemberian itu terlihat ini yang dipadamkan Pak Iwe sempurna pada wujud Muhammad yang bersemayam bersama
kita terbuka untuk memberi karena ada belas kasihan. Nah itu jiwa Muhammad ketika terbukti dalam pemberian terlihat nasu masalah Allah. Jadi pada Muhammad, jiwanya Muhammad, Al-Rahman itu jiwa Muhammad, Al-Aras sempurna pada wujudnya Muhammad yang ada dan terlihat dari perbuatan. Itu namanya Al-Rahman wa Al-Arsyis Istawa. Makanya untuk sembahyang itu ada dua. Kalau di dalam kitab Imamatut Thalibin tutup Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi menyapu mulai duduk di sini. Di sini ini ada, iya habis ada. Ayo dulu dia tuh dipaksa, muncul Malaysia, dibaca kalimatnya, dibaca dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di bawah susu 2 jari ada tetap anak sini. Nah itu satu. Nama pelajaran kita Ar-Rahman wa Al-Arsyis Istawa. Ar-Rahman Al-Arsyis Istawa. Ar-Rahman yang Maha Rahman bersemayam di atas. Ar-Rahman itu ya jiwa Muhammad bersemayam di atas, maksudnya sempurna pada diri Muhammad. Lalu juga mengisi sambatannya Ar-Rahman Al-Arsyis Istawa. Kalau mengambil karena ini mahadiran Rasul, mahadiran Rasul. Mahadiran Rasul mulai paling sekalian. Ayo silakan yang banyak bacanya. Baca ta'arus Alhamdulillah, baca surah An-Nas. Rabbi a'udzuka min hamazatis syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Baik yang ini oke. Ya sebutin tidak masuk tak jawab. Sallu alaika ya Rasul. Kenapa? Bukankah tadi mengatakan, bukankah mengatakan tadi wafi anfusikum apalah usul pada diri kamu itu ada apa gitu? Apanya? Ia Tuhan itulah rahasia diri Tuhan yang juga berikut diri Rasulullah. Sedangkan Rasul yang itu biasa kita sallu alaihi ya Rasulullah. Kita hendak baca tadi silakan. Paling lambat berikan kemudian bilang. Hadir. Kenapa? Kalau sudah begini Pak Eder, yang asal dengan Allah cuma Rasulullah. Yang asal dengan Allah cuma Rasulullah. Kedua, bahkan yang bisa berdialog sambil dengan Tuhan lawan Tuhan cuma Rasul. Yang Tuhan itu cuma Rasul. Bahkan segala hajat-hajat kita ini melalui Rasul itu wasilah. Ayo. Jadi Rasulullah ini orang apa percayaan masa Allah. Mudah-mudahan hanya kita mau menaikkan kebutuhan. Rasul dari Rasulullah ini wasilah untuk kamu. Sedangkan diri Rasulullah itu juga diri rahasia Allah. Ayo, bila yang awal ini kita juga ilmu tahu sebenarnya. Itu kita salah. Orang terus tahu ini apa orang seperti ini ingin berdebat ya, ingin
lalu dibuat orang dalam satu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qala inna adrikni ya Rasulullah. Padahal disambut Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qala inna adrikni. Tolong namanya berdosa, maaflah, sudah ada, sudah, Masya Allah. Inilah urutannya kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, oleh karena orang-orang yang buta memandang Muhammad lalu ibadahnya kafir. Kenapa Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy, mereka ini cuma memandang sosok Muhammad bin Abdullah, tidak memandang bahwa Muhammad bin Abdullah tidak hanya sosok manusia, tidak hanya sosok anaknya Abdullah, tidak hanya sosok yang ada di Mekah di Madinah, dia juga Rasulullah. Ini punya kemantaan. Itu dia mendahulu karena terpandang hanya bin bulan. Jelaskan. Perangkat ibadah saja berbanyak padahal melihat Muhammad jelas. Padahal sejaman dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad sejaman dengan Nabi Muhammad. Allah akan bermimpi lagi dan beri pelatihan hari-hari. Makanya kenapa hukum ini karena iman, kenapa kafir? Karena hanya melihat sosok Muhammad anak Abdullah, tidak melihat sosok Muhammad selain anak Abdullah juga Rasul. Maka itu orang beriman hendaklah dia melihat Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Pada diri ada pada diri beliau. Jangan sampai namun ada yang lain, ada yang lain. Memandang pandangan juga. Bukan masalah Baitullah kepada beliau. Abu Yazid menangis 3 kali lagi. Ayo berturut-turut 3 tahun. Haji pertama nangis. Kenapa boleh korban lagi boleh? Ya, yang boleh berarti haji pulang berat lah. Nampak izin boleh bungkusan kan? Terakhir boleh di ada Tuhanku. Ada boleh yang sosok nama Baitullah dibungkus. Kiswah itu ya ayat. Nah Baitullah ada lagi yang boleh dikis, yang boleh itu bujur. Nah mau jelas lagi, oke, belum jelaskan lagi. Adalah kebesaran hakikat Muhammad atau Muhammad tadi, baik akan nantinya menjadi insannya. Jadi insan begini, dari alam lahir, dari alam roh diturunkan ke alam Jabarut. Alam lahir Nurillahi, alam Jabarut Nur Muhammad. Begitu alam lahir diturunkan kepada alam Jabarut, maka Bapak ayat Ruh Sultan, Ruh Sultan. Dari alam Jabarut diturunkan ke alam malakut, Bangara Ruh Ruhani. Dari alam malakut diturunkan ke alam mulki, ke alam nasur, lalu diberi pakaian,
diberi pakaian alam jasmani, simbol pakaian. Nah sekarang yang dia lihat siapa? Nah ini saudara Abdus yang dilihat seorang ini apa saudara? Jangan pakai seorang ini gaya alam jasmani dari mana? Roh jasmani maksud roh jasmani dari mana? Dari roh rohani. Roh rohani dari mana? Dari roh sultani. Roh sultani dari mana? Daripada roh hidup. Kenapa? Karena alam lahu diturunkan ke alam jabarut, lalu memakai roh sultan. Dari alam jabarut diturunkan ke alam lahu, dipakaiani roh rohani. Dari alam lahu ke alam masuk atau ruhi, diberi pakaian roh jasmani. Siapa namanya? Namun yang juga jangan sampai tadi berkawan Rasul menghantar kena berkawan Rasul polisinya kita didik yang mana ya jangan terima lagi urus asal keluarnya asal makanya kita bersama sadarlah kita memang sunnah ketika bertemu dua orang muslim berjabatan tangan membaca salawat berjabatan tangan sebelum dia berpisah dosa diampuni bersalawat maka nilainya sekali itu 10 kali sampai di situ ya. Itu rahasianya apa? Ketika bertemu bersalawat ayah Muhammad, yo Muhammad, Yosef, sama-sama berkabung. Semua, ayo, ini hari ini memandang berusaha. Hari-hari itu bila cuma memandang sunnahnya, ada tahu rahasianya. Ya, bila berdiri bersalawat, bukan kamu Muhammad. Berduduk bersalawat, apa lagi? Pandai datang disalawati, padahal kawinan dulu. Ya kan? Kenapa kan? Wa sallallahu atau ada bagus. Iya, selamat. Kamu tawar, selamat. Yang lebih banyak tersiapa ini kalangannya. Manusia. Jadi nanti dikatakan anak-anak kita semua ini bulan Maulid dengan tahun-tahun jangan dikulirin anak cukup berdua lagi guru nanti cukup dikulirin anak yang dari kita ini belum ya kenapa ya anak guru kita semua ini ketemu tahun mana dari aku aja bagus jauh banyak orang salah terus ya lolos berusaha maka kalau nikahnya coba berdua ya kalau mengambil jangan lupa maunya memenampung kabar ini jangan lupa saya pernah minta aja juga ini cuma alam muslim ya saya lagi waktu itu saya di Rasulullah ayo tapi kalau kira-kira ya kafir lahnya tertutup kafir Islam di sisi manusia kafir di sisi Allah itu karena masih tertutup dan orang belum dapat hidayah. Islam di sisi manusia karena dia bersahadat tetapi tidak mengenalnya, nah itu kafir di sisi Allah. Sayangnya sedangkan yang Allah ingin menghendaki innal dina indallah
al-Islam. Islam itu di sisi Allah. Di sisi Allah mengambil Islamnya. Terus ya, beliau jangan sampai salah. Terus kan, ya dijawab dulu. Ada nabi, ini betul apa ya? Nah sekarang di sinilah kenapa Rasulullah yang kita pandang di Madinah, kita pandang Madinah, kenapa beliau bersifat Raufur Rahim? Kadang-kadang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu yang kata-kata Ar-Rahman ala arsyis stawa. Ar-Rahman jiwa Muhammad, jiwa Muhammad, jiwa Muhammad, roh Muhammad. Itu si Ar-Rahman. Berarti sifatnya adalah kasih sayang. Nah bersemangat, kemana dari Tuhan? Bukan masuk, bukan. Maka itu pelajaran mengikuti. Nah kalau benar-benar kita ingin mengenal Allah, maka sifatilah sifat Allah. Kalau benar-benar kita mengenal Rasulullah, maka jalankanlah akhlaknya Rasulullah. Dan jalan itu benar supaya pas. Nah Bapak Ibu sekalian, belum ingin sampaikan supaya ini aman dan memaham. Jadi sudah tahu, jangan lupa apapun yang ingin dia lakukan, hendak wudhu, hendak sembahyang, nah baca dulu shollu alaika ya Rasul, shollu alaika ya Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berselawat, hadirkan Pak, insya Allah waktu di sini nanti kita akan mendapatkan tarikan. Nah beberapa selawat kita mendapatkan tarikan. Kalau sudah dapatkan tarikan, teruskan. Kadang-kadang tidak dihitung sudah dapat. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, maka praktekkan di dalam keseharian. Takallaqu bi akhlaqi. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Artinya bersifatlah dengan sifatnya Rasulullah. Karena nur itu rahasia dari Allah, juga rahasia diri Rasul. Jadi yang dipatahkan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Contohlah sifat-sifat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam bahasa orang sekolah, Rasulullah itu tipe ideal insan kami. Tipe ideal insan kami artinya apa? Pantan, sulit tauladan. Sini itu insan kami. Insan manusia ambil sifat Tuhan. Artinya manusia yang bersifat sifat Tuhan. Insan tahu kami. Insan kami itu sebenarnya adalah memang Muhammad. Insan kami yang sempurnanya adalah Nur. Nah sekarang bukankah kita sudah tahu bahwa ini terdiri dari Nur Muhammad? Ya apa kita supaya yang mencontoh Nabi menjadikan suri tauladan sesuatu hasanah, memberikan diri menjadi insan. Nah kita ini lupanya orang berikan orang. Nah mungkin kalau Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk minggu depan ulun tidak akan bacakan kitabnya, tetapi meneruskan karena di dalam yang ulun baca itu ada 3 yang dijelaskan, 3 hal. Jadi yang pertama ini baru menghadirkan Rasulullah. Ada nanti yang kedua dan ketiga. Jadi ulasan kita yang ulun baca ini tidak yang menjelaskan ini baru 1 pensol nanti apa namanya yang kedua dan yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, nanti
nanti. Setelah dua nanti Pak Kemal akan menyampaikan sesuatu. Jadi biar dulu dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.